Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, siapa tadi yang belum menjawab salam dari ibu? Pasti ada kan? Seperti yang kita tahu, menjawab salam itu hukumnya wajib ya anak-anak. Baik, ibu ulangi lagi ya salamnya. Wajib dijawab ya salamnya dengan penuh semangat. Oke anak-anak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi MTSN Negeri 1 Bengkulu Utara. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sebelumnya, Ibu ucapkan kepada seluruh siswa-siswi selamat datang di MTSN 1 Bengkulu Utara dan terima kasih karena telah menaruhkan pilihannya untuk bersekolah di MTSN Negeri 1 Bengkulu Utara. Karena di MTSN 1 Bengkulu Utara ini tidak hanya belajar tentang ilmu umum saja, tetapi kita juga belajar ilmu agama yang lebih daripada sekolah negeri pada umumnya. Jadi seimbang ilmu yang kita dapatkan, yaitu kita dapat ilmu duniawi, yaitu IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Dan kita juga dapat ilmu agama untuk bekal kita nanti, yaitu fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, dan lain-lain. Baik, mungkin anak-anak penasaran ya, ibu ini siapa sih dari tadi bicara melulu, tapi belum memperkenalkan diri. Oke, ibu minta maaf ya, karena keasikan bicara. Izinkan ibu memperkenalkan diri. Ibu yang lagi bicara ini namanya Ibu Putri Imanda. Di MTS, Ibu diberi kepercayaan untuk mengajar mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Tetapi hari ini, Ibu mendapatkan tugas menjelaskan materi bersama kita, yaitu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, masuk ke materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala. Di materi wawasan Wiyata Mandala ini kita belajar yang pertama, 1. Pengertian wawasan Wiyata Mandala. 2. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka, 3. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran civitas akademia, yang keempat peran murid, dan yang kelima peran masyarakat. Kemudian keempat, sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala yaitu 7K, yang kelima penggunaan sekolah, yang keenam mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala berupa A. Tahap preventif dan yang kedua adalah tahap represif. Lanjut. Masuk ke pengertian wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari wawasan Wiyata Mandala, pasti anak-anak ini penasaran kan apa sih Wiyata Mandala itu? Pasti masih merasa asing dengan kata-kata Wiyata Mandala. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita bahas dari pengertian wawasan dahulu. Apa itu wawasan? Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Kemudian yang kedua, wiyata. Nah, wiyata itu apa artinya? Wiyata itu berarti pendidikan. Yang ketiga itu mandala. Apa itu mandala? Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Selanjutnya, wawasan, wiyata, dan mandala tadi kita gabungkan menjadi pengertiannya yaitu cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, itu adalah pengertian wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi cara kita melihat sekolah sebagai lingkungan pendidikan tempat kita belajar, cara kita beradaptasi, cara kita cara kita peran kita sebagai murid di sekolah. Oke.
Nah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka yang pertama sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Misalkan mau sekolah digunakan untuk acara musik atau acara jual beli, itu nggak boleh. Sekolah hanya tempat untuk belajar. Kemudian sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Contohnya yang madrasah kita tadi, MTSN 1. Ciri khas kita apa? Kita lebih menekankan kepada pelajaran agama. Kita ada pelajaran bahasa Arab yang tidak ada di sekolah negeri yang lain. Kemudian sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Dan kemudian sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Nah, masuk di cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah, nah, wawasan Wiyata Mandala di sini banyak, ada 5 peran. Tidak hanya yang pertama tidak hanya peran kepala sekolah, juga ada peran guru, ada peran civitas akademika, yang keempat peran murid yaitu kalian sebagai peserta didik, dan yang kelima peran masyarakat yaitu masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Nah, masuk ke bahasan selanjutnya yaitu peran kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini banyak perannya ternyata ya. Yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Jadi, misalkan ada yang ingin melakukan atau ada yang ingin pindah sekolah ke sini ke MTS atau ada yang ingin keluar sekolah itu harus melalui kepala sekolah dulu, nggak asal langsung keluar sekolah atau nggak asal langsung masuk sekolah. Kemudian semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, yaitu guru, OSIS, OSIM, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat. Nah, kita lanjut lagi ya ke peran kepala sekolah selanjutnya. Peran kepala sekolah selanjutnya menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan tata tertib. Kemudian mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun mahasiswa. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Itu tadi peran dari kepala sekolah. Selanjutnya peran guru. Nah, peran ibu sebagai guru di sekolah. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian guru itu diguguh dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Selanjutnya peran civitas akademia, yaitu
itu peran dari TU, peran dari satpam, peran dari cleaning service, peran dari pegawai lain, tukang kebun, dan lain-lain. Nah, yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, tiga, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kalau satpam, ya tugasnya menjaga sekolah, nggak mungkin kalau satpam itu tugasnya ya memotong rumput atau mencabut rumput-rumput, kan beda tugas, harus sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Kemudian semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran berjibalah sama akademia. Selanjutnya peran murid. Nah, peran kalian anak-anak tersayang di MTSN 1 Bengkulu Utara khususnya. Yang pertama, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Mau kalian misalkan anak Pak Jokowi, mau kalian anak Bu Megawati atau anak siapapun itu, kalian harus menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Tidak ada kecualian. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, hormat dan sopan itu ya kalian harus bicara dengan sopan, tidak asal bicara, juga harus hormat karena guru adalah orang tua kalian yang kedua di sekolah. Kemudian hormat dan sopan kepada teman, nggak boleh bully-bully, nggak boleh nggak boleh jahil-jahil. Kalian harus saling hormat menghormati, ya. Kemudian belajar dan tekun itu tugas utama kalian. Yang namanya sekolah ya belajar, nggak mungkin mau main-main atau mau jualan. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang ini yang penting karena kalian itu sebagai murid pasti kan ingin naik kelas ke jenjang tingkat selanjutnya. Ya, pasti kalau guru itu mau menaikkan kalian ke kelas selanjutnya, pasti kalian kriterianya harus nilai kalian harus ada. Kalau kalian nggak mengerjakan tugas, nilai kalian nggak ada, gimana guru mau bisa menaikkan kalian ke sekolah ke kelas selanjutnya? Dan makanya dari itu, tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu kerjakan apapun kondisinya. Kecuali kalau kalian lagi sakit, benar-benar sakit, nggak boleh sakit dibuat-buat ya. Kemudian menjaga nama baik sekolah dan keluarga, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah, kalian yang ada hobi-hobi berantem, hobi-hobi berbuat hal-hal yang negatif, tolong sekarang sudah masuk sekolah MTSN 1 Bengkulu Utara, tidak ada lagi yang namanya mencoreng nama baik keluarga dan sekolah ya, dimanapun kalian berada, karena kalian membawa nama atau membawa identitas MTS dan membawa nama ayah dan ibu kalian, oke? Kemudian menjauhi narkoba. Untuk apa kalian mau mencoba-coba narkoba? Ada yang lebih enak daripada narkoba, yaitu Indomie. Mie yang paling enak di dunia. Untuk apa lagi kalian mau mencoba-coba narkoba? Toh kita ada Indomie kok. Enakan makan Indomie daripada makan narkoba. Indomie murah, narkoba mahal loh. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar. Oke, selanjutnya peran masyarakat. Nah, masyarakat di sekitar sekolah kita ini ada juga perannya loh. Yang pertama itu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PPM, kemudian memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar, kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Oke. Selanjutnya, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite. Nah, ini bagian materi selanjutnya yaitu sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Ada 7K, yaitu keamanan atau kenyamanan. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Yang ketujuh, ketertiban. Ini semua harus ada di sekolah, di kelas kalian, di lingkungan kalian. Kemudian penggunaan sekolah. Nah, sekolah ini gunanya untuk apa sih? Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kalian mau jualan akun game Free Fire atau akun Mobile Legends itu nggak boleh di sekolah ya, dilarang. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini agama-agama yang nyesat,
sesat-sesat ini nggak boleh ada di sekolah. Agama kita ada 5 yang diakui di Indonesia, jadi selain dari 5 itu yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, selain dari 5 agama tersebut tidak ada dan tidak boleh ada agama lain. Agama yang lain daripada 5 agama itu berarti orangnya sesat. Kemudian propaganda politik atau tempat berkampanye. Nah, jadi di sekolah itu tidak ada yang namanya ini apa calon DPR yang berkampanye, tidak boleh. Kemudian syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Nah, yang kalian misalkan lihat di sinetron-sinetron di TV, kok ada tuh Bu syuting film dan sinetron? Ya, memang ada karena mereka sudah dapat izin dari Pemda, pemerintah daerah. Nah, kalau tidak ada izin, tidak boleh. Ya, yang pasti kita harus izin dulu kalau misalkan memang mau mengadakan syuting film atau sinetron. Kemudian, kegiatan yang terdapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, itu ya. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, pelaksanaan Wiyata Mandala itu yang pertama ada tahap preventif. Nah, tahap preventif itu yang pertama memelihara sekolah melalui 7K, yang kedua menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peluncuran saat MOS. Nah, tidak ada lagi yang namanya senior atau junior, semuanya sama. Peluncuran-peluncuran itu tidak ada. Kemudian mengisi jam kosong dengan kegiatan. Nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh ngerusuh, ngeribut. Ya. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Ya, ini jangan riuh yang namanya berangkat dan usai. Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala itu melalui tahap represif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Misalkan kalian berantem, tinju-tinjuan. Nah, itu terpaksa polisi turun untuk mendamaikan ya. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Oke, yang kelima mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Kalau kalian melanggar tata tertib ya harus ya memang ada sanksinya. Kalau kalian nurut-nurut aja nggak akan dapat kalian sanksi. Oke, itu saja materi Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan dan Ibu harap semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian nanti ke depannya. Sebelum Ibu tutup materi Wiyata Mandala ini, Ibu mohon maaf jikalau ada penjelasan Ibu yang kurang dimengerti atau kurang jelas atau ada kata-kata Ibu yang kurang dipahami, nanti ditanyakan ke Ibu ya pada saat kita sekolah atau lewat WhatsApp Ibu bisa atau lewat tatap muka nanti kalau saatnya ada tatap muka nanti boleh ditanya penjelasan Ibu yang kurang jelas ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengadakan kuis dulu. Hah, kok kuis, Bu? Iya, kuis. Ibu ada kuis bagi kalian yang bisa menjawab. Karena kuis ini bukan hanya yang bagi yang bisa, tapi seluruh yang ikut Matsama itu harus dan wajib menjawab kuis dari Ibu ya. Nah, pada akhir sesi materi Wiyata Mandala ada 3 soal yang wajib dijawab oleh seluruh siswa-siswi MTSN 1 Bengkulu Utara tanpa terkecuali. Peraturannya, yang pertama silakan jawab soalnya di bawah video ini di bawah kolom komentar ya. Silahkan langsung tulis jawabannya, tidak usah buat soalnya ya. Tiga soal ini tidak usah dibuat soal, langsung saja buat jawabannya. Nah, jawaban yang kalian tulis itu kasih format dengan nama dan ruang. Contohnya nama Aisyah. Ruang 1, Matsama MTSN 1 Bengkulu Utara. Atau siapa? Yang kedua itu Budi. Ruang 2, Matsama MTSN 1 Bengkulu Utara. Nah, yang keempat, 3 jawaban tercepat dan yang paling benar akan Ibu kasih hadiah yang menarik saat kita tatap muka nanti, oke? Nah, soalnya itu yang pertama, apa yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala? Tadi udah Ibu jelaskan di depan tadi kan? Yang dimaksud wawasan Wiyata Mandala itu apa?
Kemudian yang kedua, sebutkan tiga saja. Ini 3 peran murid dalam materi wawasan Wisata Mandala tadi. Ada 3. Jadi ada peran muridnya ada banyak. Nah, Ibu minta sebutkan 3 saja dulu. Yang ketiga, sebutkan 7K dalam materi wawasan Wisata Mandala. Nah, 7K tadi ada Ibu jelaskan ya. Ada di dalam materi kita tadi. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari Ibu Putri dalam wawasan Wiyata Mandala. Semoga kita selalu berbahagia dan sehat, dan semoga berdoa saja semoga COVID segera berlalu agar kita bisa belajar tatap muka seperti biasa. Karena pasti bosan kan di rumah mulu, nggak bisa ke sekolah, nggak dapat duit jajan, ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan kuisnya. Ibu tunggu ya di bawah kolom komentar video ini. Oke, sampai bertemu. Sampai jumpa.